Bab 8. Serpihan masa lalu. Reiga duduk di ruang kerjanya. Pandangannya menyisir ke segala sudut. Tiba-tiba ia berpikir untuk bicara lebih banyak dengan Diandra. Bicara dari hati ke hati, termasuk perihal rahasia dalam keluarganya yang belum ia bagikan pada wanita itu. Ia berpikir sudah seharusnya ia menceritakan segalanya, tanpa ada yang ditutupi satupun. Setelah itu, dia akan mengenalkan Diandra pada orang tuanya, menunggu hingga ayahnya benar-benar fit setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit. Berkaca dari pengalaman, di mana sang ayah tak merestui pernikahan kakak angkatnya dengan Firda, ada ketakutan sendiri di hatinya jika sang ayah tak merestui hubungannya dengan Diandra. Mengingat status Diandra yang seorang janda beranak satu. Reiga mengirim pesan WhatsApp untuk Diandra. Ia meminta bertemu di Coffee Shop. Ia rasa tempat itu sangat cocok untuk berbincang berdua. Diandra menyanggupinya. Reiga hendak beranjak dari kursi yang ia duduki. Tiba-tiba dering panggilan telepon mengagetkannya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Rei. Kamu masih di kampus? Iya, Bu. Ada apa? Reiga sedikit mengernyit. Penasaran juga kenapa ibunya telepon siang-siang begini. Biasanya ibu telepon jika dia sudah pulang ke rumah. Ini loh, Bu Yuni sama Pak Suroso nanyain kelanjutan perjodohanmu sama Riana. Mereka ingin kepastian. Katanya Riana sudah setuju untuk segera dilanjutkan ke pernikahan. Sekarang tinggal menunggu jawabanmu. Kita ini kan pihak keluarga laki-laki, jadi sudah semestinya kita bergerak dulu untuk melamar. Reiga tersentak mendengar penuturan ibunya. Dia dan Riana sudah pernah membicarakan perihal perjodohan ini. Keduanya sepakat untuk tidak meneruskan. Yang ia tidak habis pikir, kenapa Riana berbalik menyetujui untuk melanjutkan perjodohan ke jenjang pernikahan. Bu, Rei sama Riana pernah membicarakan soal ini. Kami sepakat untuk tidak meneruskan perjodohan. Reiga sudah punya pilihan sendiri, Bu. Bahkan dalam waktu dekat ini, Reiga berencana untuk mengenalkan pacar Reiga sama bapak ibu. Kamu sudah punya pacar? Orang mana, Rei? Terus Riana gimana? Dia bilang setuju untuk menikah sama kamu. Terdengar nada kebingungan dari suara ibunya. Reiga juga gak ngerti kenapa tiba-tiba Riana ingin melanjutkan perjodohan ini. Padahal kita sepakat untuk gak meneruskan. Reiga memijit pelipisnya. Kamu mesti bilang dulu sama bapak, Rei. Mesti bicara baik-baik juga sama orang tua Riana. Jangan sampai merusak hubungan pertemanan yang sudah terjalin lama. Kalau kamu memang ingin mengenalkan calonmu, ya dikenalkan saja. Ibu juga penasaran ingin kenal perempuan mana yang sekarang lagi dekat sama kamu. Iya, Bu. Nanti Rei bakal ngomong langsung sama bapak. Nanti malam Rei ke Sokaraja. Ya udah, Ibu tunggu. Ibu mau masak dulu ya, Rei. Bapak minta dimasakin sayur asem. Nggih, Bu. Salam buat bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reiga menghembuskan nafas. Dia bertanya-tanya dalam hati, kenapa di saat ia tengah merencanakan sesuatu yang serius untuk masa depannya, ada saja hal yang mengganggu. Reiga mematut sejenak di depan cermin kecil yang tergantung di dinding ruangannya. Hanya sekedar memastikan bahwa kegantengan wajahnya belumlah luntur. Tak lupa menyemprot sedikit parfum agar tetap wangi saat nanti bertemu Diandra. Sudah dipastikan, perempuan itu suka laki-laki yang wangi dibanding yang bau asam. Ia tak mau wanita pujaannya ilfil hanya karena bau badan. Reiga melangkah menuju area parkir. Di sepanjang koridor, banyak mahasiswa yang menyapanya dan tersenyum. Langkahnya terhenti kala satu panggilan mengejutkannya. Reiga membalikkan badan. Seorang mahasiswi mendatanginya dengan senyum merekah. Pak Rei, Clara mengulas senyum manisnya. Aroma vanila dari parfumnya seketika menyeruak. Sebagai laki-laki dewasa yang normal, tentu Reiga pun bisa menilai betapa wajah mahasiswi di hadapannya ini begitu cantik. Selera fashion yang modis, tubuh yang semampai proporsional, dan memang banyak laki-laki yang terpesona pada kecantikannya. Reiga bisa bersikap profesional kalau menghadapi mahasiswi cantik begini, yang bahkan tak malu-malu menunjukkan ketertarikannya. Ada apa ya? Tanya Reiga datar. Besok saya ulang tahun. Apa Bapak berkenan hadir di acara ulang tahun saya? Reiga terdiam sejenak. Jika ia menolak, mungkin ia akan menyinggung perasaan Clara. Namun jika ia hadir,
Ia takut pandangan teman-teman Clara akan menganggapnya mengistimewakan Clara. Apa ada dosen lain selain saya yang diundang? Clara menggeleng. Kenapa cuma saya yang diundang? Reiga menaikkan alisnya. Karena saya ngefans sama bapak, jawab Clara tanpa tedeng aling-aling. Dia memang dikenal mahasiswi pemberani dan rada bengal. Reiga menghela nafas. Tentu ia sudah tahu perasaan mahasiswi ini. Teman sekelasnya pernah mengatakan bahwa gadis ini menyukainya. Kalau saya boleh datang bareng pasangan saya akan mempertimbangkan untuk datang. Tapi kalau saya harus datang sendiri, saya nggak bisa. Senyum yang terlukis di wajah gadis itu perlahan pupus. Ia kecewa mendengar pernyataan dosen gantengnya. Cemburu dan patah hati berbaur jadi satu. Bapak boleh kok datang sama pacar bapak. Clara memaksakan kedua sudut bibirnya untuk tersenyum. Ya sudah, saya permisi dulu ya, saya sedang buru-buru. Reiga mengulas senyum tipis. Ia berbalik dan berjalan menjauh dari gadis itu. Clara terpekur. Wajahnya pucat seketika. Patah hati itu sangat menyesakan. Di saat banyak pria berlomba memenangkan hatinya, seseorang yang ia sukai justru sama sekali tak meliriknya. Diandra sedikit tersedak kala mendengar pernyataan Reiga barusan. Ia sama sekali tak pernah menyangka bahwa sahabat baiknya, Bayu, bukanlah kakak kandung Reiga. Aku tahu ini sangat mengejutkanmu, Di. Saat aku mendengarnya dari Mas Bayu maupun orang tuaku, aku juga terkejut. Benar-benar kaget. Aku ingin belak-belakan tentang keluargaku. Aku rasa kamu harus tahu segala sesuatu tentang aku sebelum kita melangkah ke jenjang berikutnya. Aku nggak ingin menutupi segala sesuatu darimu. Diandra mengangguk. Aku berterima kasih banget kamu mau bercerita semua, dan aku akan mendengarnya. Segaris senyum melintang di wajah Diandra yang selalu terlihat cantik di mata Reiga. Pertama adalah tentang Mas Bayu. Dia sebenarnya sepupuku yang diangkat anak oleh orang tuaku. Kamu pasti udah tahu bagaimana buruknya hubungan Mas Bayu dengan bapak. Ibu Mas Bayu udah meninggal, dan ayah kandungnya nggak tahu di mana. Bapak tipe ayah yang otoriter, dominan dan keras. Kondisi psikis Mas Bayu yang memang bermasalah dari dulu, sedikit banyak adalah imbas dari pola asuh orang tua terutama bapak. Reiga menghela nafas sesaat. Kedua adalah tentang perjodohanku dengan Riana. Aku dan dia sebenarnya sudah sepakat untuk gak melanjutkan perjodohan. Tapi tadi ibu telepon. Ibu bilang Riana berubah pikiran untuk melanjutkan perjodohan. Aku bilang sama ibu kalau aku sudah punya calon dan akan mengenalkan ke orang tua. Jadi sebelum aku mengenalkanmu, aku akan bicara sama bapak dan ibu lebih dulu. Belum reda rasa syoknya kalau mengetahui bahwa Bayu bukanlah saudara kandung Reiga, Diandra kembali dibuat terkejut dengan fakta bahwa Riana masih mengharapkan Reiga. Mendadak banyak sekali ketakutan yang membelit. Bagaimana jika orang tua Reiga tidak bisa menerimanya, terutama terkait soal statusnya. Ia melihat sendiri bagaimana wajah Bayu terlihat sedikit mendung kala menikah dengan Firda. Mendung yang disebabkan karena ketidakhadiran orang tuanya. Melihat raut wajah Diandra yang seolah menyimpan cemas, Reiga memberanikan diri untuk bertanya. Di, kenapa diam? Diandra sedikit gelagapan. Ia menatap Reiga datar. Apa nanti orang tuamu akan menerimaku? Aku janda, punya satu anak. Apa mereka bisa menerima statusku? Apalagi bapakmu orang yang keras. Reiga terdiam. Ia tahu, meluluhkan hati ayahnya memang tidak mudah. Namun Diandra pun memiliki kualitas yang tak bisa dipandang sebelah mata. Di mata Reiga, wanita ini begitu istimewa. Mandiri, smart, care, dan meski kadang punya sisi kekanakan, tapi overall, dia wanita yang dewasa dalam berpikir. Segala kelebihan ini barangkali bisa menjadi nilai plusnya di mata ayahnya. Aku belum mengenalkanmu, Kandi. Kita lihat saja nanti bagaimana reaksi orang tuaku. Aku harap mereka bisa menerimamu. Apapun status dan kondisimu, di mataku kamu tetap istimewa. Diandra terpaku sekaligus tersipu. Entah kenapa, kata-kata manis Reiga yang ia tahu mungkin sebatas gombalan semata, tetap saja mampu melelehkan perasaannya. Ia bisa melihat laki-laki itu begitu mengaguminya. Ia bisa merasakannya. Reiga sedemikian serius ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa aku jadi deg-degan gini ya, Rei?
Aku takut bapakmu gak berkenan menerimaku. Di, kita belum ketemu orang tuaku. Tenangkan pikiranmu. Toh semisal bapak gak menyetujui hubungan kita, aku tetap bisa menikahimu. Laki-laki gak butuh wali. Reiga mengaduk espresso yang ia pesan. Ia meneguknya hingga habis setengahnya. Diandra hanya tercenung. Bukan hanya kecemasan menghadapi reaksi ayah Reiga yang saat ini mengganggu pikirannya. Ia juga takut Reiga akan berpaling darinya dan memilih Riana. Di saat ia sudah bisa membuka hatinya untuk Reiga, ia baru menyadari kenapa tidak sedari dulu ia memikirkan kemungkinan keluarga Reiga yang tidak bisa menerima statusnya. Aldebaran menatap layar smartphone-nya dengan tatapan kosong. Ia melihat kembali foto-fotonya bersama Diandra dan Alia saat masih utuh menjadi satu keluarga. Semua orang menganggap keluarga itu sebagai potret keluarga yang sempurna. Melihat senyum ceria terpatri di wajah mantan istri dan anaknya, juga senyum lebar di wajahnya dalam foto kebersamaan mereka, Aldebaran menyadari bahwa ia telah kehilangan banyak hal. Kebahagiaan yang ia rasakan bersama keluarga kecilnya harus ditukar dengan kebahagiaan semu, karena ia tak bisa menahan godaan nafsu yang menyesatkan. Ingatannya melayang saat awal dia dan Disha terjerumus dalam perselingkuhan. Saat itu Disha mengunjungi apartemennya. Dia ingin bertemu Diandra, tapi Diandra tengah mengantar Alia ke taman bermain, sedang Aldebaran sedang libur mengajar. Ia mempersilahkan Disha masuk untuk menunggu Diandra. Disha yang hendak memberi kabar pada Diandra bahwa dia tengah berada di apartemen dan menunggunya, lupa tidak mengirim pesan apapun. Sebaliknya, ia dan Aldebaran terlibat perbincangan yang hangat. Kejadian tak terduga itu bermula kala Disha hendak ke dapur membuat jus. Ia menawarkan diri membuatkan Aldebaran jus apel. Aldebaran menemani di dapur. Disha tak sengaja menjatuhkan apel. Seperti adegan di drama, Aldebaran membantu mengambilkan. Di saat yang sama, Disha menundukkan badan hendak mengambil apel itu. Kepala mereka saling bersinggungan, hingga Disha mengaduh. Di saat itulah mata Aldebaran tertunduk pada belahan dada Disha yang menonjolkan dadanya yang penuh dan bulat. Disha memang gemar mengenakan pakaian seksi. Disha beranjak dan membuatkan jus. Aldebaran kembali ke ruang tengah. Selesai membuatkan jus, Disha melangkah menuju ke ruang tengah dan memberikan segelas jus itu pada Aldebaran. Laki-laki itu meneguk jusnya. Keduanya saling menatap, mengamati keindahan rupa masing-masing dalam diam. Entah siapa yang memulai, kedua bibir itu pun bertemu. Awalnya ragu untuk saling melumat, tapi beberapa detik kemudian, keduanya berciuman begitu panas. Laki-laki dan perempuan dewasa berada dalam satu ruang, hanya berdua. Sudah pasti setan begitu lihai menjebak mereka dalam kenikmatan sesaat. Disha yang sudah lama putus dari tunangannya dan tak merasakan sentuhan seorang pria, seketika berdesir merasakan hangatnya ciuman Aldebaran dibarengi gerak tangkas jari-jarinya yang bergerilya di setiap jengkal tubuhnya. Aldebaran hanyalah laki-laki dewasa yang memiliki hasrat yang normal. Dia gagal menahan nafsunya kala tubuh indah di depannya seakan pasrah menyerahkan dirinya untuk dinikmati. Ia melakukannya semata karena nafsu, bukan cinta. Keduanya lupa daratan dan menikmati pergumulan panas yang membuat mereka lupa pada sosok Diandra dan Alia. Dua orang yang akan merasa paling terluka jika tahu perbuatan nista itu. Seusai menyalurkan hasrat masing-masing, keduanya menyesal dan berjanji untuk melupakan kejadian itu. Mereka sepakat untuk menyembunyikan dari Diandra dan menganggap kejadian itu tak pernah terjadi. Namun yang ada, setiap kali bertemu, keduanya tak bisa melupakan momen di mana mereka mereguk romansa yang terasa begitu nikmat dan memabukkan. Perselingkuhan mereka berulang dan terus berulang hingga keduanya saling jatuh cinta. Tibalah kejadian naas itu, saat Diandra memergoki keduanya yang tengah tenggelam dalam zina yang melenakan dan menyesatkan. Aldebaran lebih memilih Disha yang menurutnya lebih memahami dirinya dan lebih bisa memuaskannya di ranjang. Kini ia terbenam dalam 1.000, sejuta, atau bahkan miliaran penyesalan. Ia menyesal telah meninggalkan Diandra. Ia menyesal tak dapat menjaga mata dan hatinya dan terpincut kemolekan tubuh Disha dengan segala kepalsuan cintanya. Pada akhirnya, Disha membuangnya seperti sampah setelah bertemu laki-laki lain yang lebih mapan dan bisa memberinya lebih banyak. Kini Aldebaran merasakan sakit dan patah hati seperti yang pernah dirasakan Diandra.
Segala celah sudut hatinya menjerit meneriakan nama wanita itu. Ia ingin kembali pada wanita itu. Ia menyadari bahwa rasa cintanya pada Diantra masihlah utuh dan sedemikian membara. Ia akan melakukan apa saja untuk memenangkan hati Diantra kembali, sekalipun harus berhadapan dengan Reiga. Ia yakin ia sanggup mengalahkan Reiga.